Oke guys, kembali lagi bersama saya Hendrik yang di Meja Unbox. Ya, kali ini kita akan unboxing sebuah cooler untuk smartphone yang ditujukan untuk kalian para gamer. Nah, jadi dia sistemnya seperti cooling yang dia menempel di belakang handphone supaya dia menyerap panas dan membuang panas dari handphone kita. Langsung aja kita lihat di Shopee-nya ya. Jadi kalau kita lihat di kamera atas, dia mereknya Mukava Cooling Pad HP Gamepad, yaitu mobile radiator cooler. Nah, jadi dia sistemnya pendingin yang ditempelkan di belakang handphone ya. Sebenarnya kalau untuk merek-merek seperti yang sudah terkenal, merek gaming, mereka sudah banyak mengeluarkan cooler ini ya. Saya lupa mereknya apa yang terkenal karena saya tidak terlalu mengikutinya. Dan ini dia versi yang murahnya, yang kita beli dengan harga 50.000. Yang ini tipenya bisa di-charge ya. Jadi dia ada beberapa tipe yang bisa di-charge, isi ulang, atau dia harus colok kabel USB baru bisa hidup. Nah, jadi dia kurang lebih bentuknya seperti itu. Barangnya mana? Barangnya tentu saja kalau saya unboxing, pasti ada barangnya dong. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Oke, sudah terbuka. Nah, sudah terbuka. Di sini mobile phone. Kalian nampak? Nah, ini ada gambarnya. Jadi dia di sini ada beberapa tipe. Kalau di sini saya ambil yang baterai payment punya ya, artinya dia bisa dicas. Dan di sini ada beberapa spesifikasi lengkapnya yang kalian bisa baca sendiri ya. Di sini kalau kita lihat speknya, dia power supply 5 volt, kecepatannya 5000 rpm. Dia cocok untuk handphone yang 4 sampai 6,7 inci. Di sini kalau untuk material dia alloy. Tapi di sini aku nggak menemukan baterainya ya, berapa mAh ya. Saya tidak menemukan, tapi di sini dia ada buat penggunaan terus-menerus selama 2,8 sampai 3 jam sekali cas. Di sini dia nggak ada keterangannya berapa mAh ya. Tapi langsung aja kita lihat, di sini pun nggak ada sih, di kemasannya sendiri pun nggak ada tertulis berapa mAh sih ya. Cuman nggak apa-apa, kita langsung buka aja. Oke, kalau kita lihat di sini, ini singkirkan aja. Kalau kita lihat di sini, tunggu sebentar. Nah, kita lihat ininya dulu ya. Kita dapat kabel USB yang cukup panjang, ya sesuai lah ya kalau misalnya pas lagi main game. Perlu yang panjang dong untuk ke stop kontak, untuk ke chargernya. Ini kurang lebih 1 meter ya. Kalau di sini kita lihat langsung ya, kita buka aja. Ini nggak ada lagi. Nah, dia di sini kalau kita lihat materialnya alloy. Nggak tahu sih ini plastik atau alloy, saya pun nggak tahu. Tapi dia bahannya mengkilat. Nah, ini nanti untuk kita sangkutkan ke handphone kita ya. Jadi dia ukurannya segini, ya cukup besar lah ya. Dari bentuknya sih lumayan meyakinkan ya, tapi kalau untuk secara fungsi kita belum tahu. Dan kalau di channel ini saya buat rutinitas baru, kalau ada barang yang masuk kita tokok dulu ya. Oke, bahannya alloy, kita tes. Alloy. Bahannya plastik sih ya, plastik solid ya. Bahannya ini plastik solid. Tetapi dicat-cat ala-ala chrome kayak gitu. Nah, dengar. Bagian samping, bagian belakang. Nah, jadi sudah dengar ya suaranya gimana ya. Jadi ini bahannya plastik solid. Plastik solid. Jadi kalau kita lihat di atasnya sini, nampak di kamera atas. Nah, di sini dia ada lubang pengecasan micro USB dan di sini ada tombol on off-nya. Sekarang kita coba hidupkan. Hidup dia guys, langsung hidup. Dan dia ada LED biru ya. Nah, ini dia penampakannya. Kalau kita lihat di kamera atas, dia ada yang sedikit unik. Ini kan bagian luarnya ya. Ini bagian dalam, dia sistemnya ngisap angin. Nah, bagian depannya yang ngisap ya. Nah, bukan bagian belakang yang ngisap. Nah, yang bagian belakang justru buang angin. Nah, jadi dia sistemnya ini ngembus ya. Tadi saya kira awalnya dia narik suhu panas keluar ya. Rupanya dia sistemnya itu narik udara ke handphonenya. Jadi dia sistemnya seperti kita tahu kipas angin gitu ya, ngembus handphone kita supaya nggak panas. Saya kira awalnya narik dia. Nah,
Jadi sekarang kita pasang ke handphone Sony Xperia XZ3 saya ya. Kita pasang dan penampilannya seperti ini. Ya kalau di handphone dia cukup premium, apalagi handphone saya yang finishingnya mengkilat seperti ini. Rasanya cocok aja gitu. Cuman yang perlu kita pertanyakan apakah memang efektif bisa menahan suhu. Nah, untuk pengetesannya apakah memang efektif menggunakan ini, saya coba main game Apex Legends di sini. Nah, kalau main game Apex biasanya itu kalau udah satu match dia ada peringatan overheat karena penyakit Sony ini adalah overheat. Jadi saya bakalan coba main game selama kurang lebih satu match 2 match supaya kita lihat apakah memang FPS-nya stabil atau enggak. Menang, Cuk. Oke, jadi saya sudah selesai main satu match Apex Legends ya. Jadi saya nggak menemukan drop FPS karena biasanya itu ya kalau saya main Apex Legends itu pasti kalau misalnya udah masuk squad yang misalnya squad rendah, squad 2 gitu, squad 10 gitu yang pas dari tengah semua pas lagi rame-ramenya. Nah, itu biasanya dia udah drop FPS ya, udah drop sendiri dan ini luar biasanya nggak ada drop. Nah, mungkin karena cooling sistemnya ini yang membantu menghembuskan casing belakang saya supaya nggak panas. Jadi hawa panasnya lebih cepat keluar dan jadinya tidak drop FPS. Nah, sekarang untuk pembuktiannya lagi, saya coba main game lain. Nah, jadi game setelah ini yang saya coba adalah Hyperfront ya. Nah, Hyperfront ini adalah game yang mirip Valorant yang versi mobile. Nah, saya pun tahu dari kawan saya, cuman saya bakalan coba. Karena biasanya kalau aku main game ini, dia masuk ke pertengahan game itu, pas dia udah switch map ya, itu dia udah mulai drop FPS, dan kita bakalan coba apakah ada drop FPS di sini. Yuk kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, menurut saya game FPS sekarang yang paling smooth itu adalah ini. Selain grafiknya bagus dan dia motion-nya itu juga sangat halus ya, sangat real. Kurang lebih seperti Valorant. Jadi saya suka sekali. Makanya saya main ini. Nah, suhunya meningkat lagi ya. Cuman suhunya meningkat pun dia nggak terlalu drop FPS ya. Karena kalau biasanya aku main, kalau misalnya suhu sudah tinggi, nah itu udah parah sih dia. Pas saya main Hyperfront ini, memang ada drop FPS ya beberapa kali. Dia muncul peringatan suhu perangkat meningkat. Tetapi dia nggak separah yang kalau misalnya aku nggak pakai cooling pad ini loh. Berarti memang cooling pad ini berguna ya, sedikit berguna. Tetapi nggak yang berguna-berguna amat ya. Sampai dari handphone kalian misalnya J2 Prime gitu bisa main Genshin Impact itu kan nggak mungkin kan. Nah, jadi hanya sedikit berpengaruh. Kalau misalnya kalian main game yang jangka panjang, ini cocok. Kenapa? Karena kalau misalnya HP apapun itu, kalau misalkan main gamenya lama, itu bakalan panas. Panas itu menyebabkan performa dipaksa menurun agar tidak terjadi seperti meledak atau apa. Makanya dia otomatis menurunkan suhu dan dia terpaksa menurunkan performa gitu. Oke, jadi kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kalau misalnya kalian main game yang lama, mungkin cooling pad ini bermanfaatnya. Karena kalau misalnya kita main game yang lama, itu dia menyebabkan baterainya itu
panas. Dan karena baterainya panas itu, dia memaksa prosesor untuk menurunkan performa supaya tidak meledak gitu. Karena kalau kita mainnya lama, baterai sama prosesor pasti dia suhunya meningkat. Kalau misalnya suhunya di atas batas wajar, maka dipaksa turun dan performa kalian pun ikut menurun. Makanya ada namanya drop FPS. Nah, untuk kesimpulan kedua adalah kalau misalnya kita pakai ini, dia posisinya nggak mengganggu. Kenapa? Karena dia ada di tengah. Kalau kita main game FPS, seperti main game ini, main game Apex, PUBG, dan lain-lain, ataupun FF ya. Dia kan posisinya kan apa ya, landscape ya, jadi nggak berpengaruh, kita pegangnya kan sisi samping, sementara cooling padnya ada di tengah. Dan kalau misalnya buat kalian yang suka gaming, mungkin ini agak lucu ya aksesorisnya, karena dia kalau kalian tengok di handphone saya ini, Xperia EZ3, dia sangat cocok ya. Jadi bisa sebagai furniture, sebagai penghias juga, tetapi memiliki fungsi pada dasarnya. Nah, jadi barang ini link pembelian ada di kolom deskripsi. Barang ini worth it dan terbukti bisa menurunkan suhu pada handphone kita. Kalau misalnya saya lepas, bagian tengah dingin loh, sumpah. Dia bagian tengah dingin, bagian sampingnya panas. Berarti ini sistem pendinginan yang di tengah ini bagus dong. Nah, karena tadi posisinya di tengah kan. Jadi memang barang ini berfungsi sesuai fungsinya. Nah, jadi untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Harga termurah, terpercaya karena saya sudah beli barangnya. Dan satu info lagi, karena saya sudah sangat banyak review barang, unboxing barang, tetapi jujur ya, barang itu nggak dipakai karena saya memang hobi unboxing dan memberi info kepada kalian juga bahwasanya barang yang saya beli itu apakah worth it atau tidak gitu. Dan kalian yang mau request, silahkan request juga. Dan sekarang barang itu menumpuk dan saya sekarang mau giveaway kan untuk kalian. Nah, tetapi dengan syarat kalau misalnya video ini viral atau nggak usah baik-baik deh, 10.000 view aja, nanti saya akan giveaway kan semua barang yang pernah saya unboxing. Karena jujur saya nggak pakai itu, di sana ada 20 paket lebih, sudah banyak sekali lah ya. Nah, jadi pantau terus channel ini. Mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Hendrik Yang, goodbye. Keren ya, tengahnya dingin, kiri kanan panas. Lucu.